jam pulang. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti ya, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua ilmu, semua materi yang ibu sajikan, semua kegiatan itu akan menjadi pengalaman bagi kalian hari ini dan mudah terserap oleh anak-anak ibu semua. Baik, untuk memimpin doa silakan. Ada yang ingin memimpin doa? Yang menunjuk tangan? Langsung aja Andes ya. Ya silakan Ananda Andes pimpin doa. Sebelum belajar tentang doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Andes sudah memimpin doa. Baik anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau tahu nih, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa ya? Made. Siapa lagi? Wahyu. Masih ada yang nggak masuk? Ada yang tahu alasannya kenapa nggak masuk? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Berarti nggak ada ini ya, sama ibu juga di grup atau Zapi juga nggak ada memberikan ini pesan bahwa nggak hadir, sakit atau ikut orang tua kemana, ada urusan keluarga. Baik anak-anak ibu, pada kegiatan kali ini kita akan memberikan materi yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu tentang berbagai macam penyakit yang menyerang yang menyerang organ pernapasan pada manusia. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Mengapa kita perlu tahu? Agar kita sehat, bisa menjaga atau mencegah dari penyakit yang menyerang pernapasan manusia. Kemudian apa lagi? Kita tahu gejala-gejalanya seperti apa. Nah, hal kita sudah tahu, akibatnya apa, kemudian penyebabnya apa. Diharapkan kita mampu mencegah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu kepada anak-anak semua, apakah kalian pernah mengalami penyakit batuk dan flu atau influenza? Pernah? Nah, kalau sudah pernah mengalami penyakit itu, apa yang kalian rasakan? Gejala-gejalanya seperti apa ciri-cirinya? Kalau kita terkena flu, batuk, yang pertama apa? Hidung kita gatal, kalau batuk ya pilek. Kemudian apa lagi? Mau narik napas susah seperti itu kan kalau tidur? Ya, jadi tersumbat. Kemudian apa lagi? Iya, kalau batuk ada dahak kering seperti itu, susah ya, mengganggu aktivitas. Kemudian apa lagi? Kalau kita punya udah parah itu, badan kita suhunya menjadi apa? Kalau kita demam suhunya panas tinggi, jadi menyebabkan demam, ya kan? Nah, anak-anak itu semua udah pernah merasakan penyakit flu dan batuk itu. Apakah mengganggu kalian dalam beraktivitas? Mengganggu nggak? Mengganggu sekali, apalagi aktivitas istirahat atau tidur, ya kan? Nah, jadi jagalah kesehatan kalian dengan menjaga pola hidup yang baik, ya. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, untuk kegiatan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui, ya, yang akan ibu sajikan materinya. Nah, tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca teks yang berjudul bahaya kabut asap menyebabkan penyakit bronkitis. Ya, menyebabkan penyakit bronkitis itu kalian mampu menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nanti kalian gali pertanyaan-pertanyaan itu dari teks atau poster yang ibu bagikan. Kemudian yang kedua, kegiatan kalian yaitu tujuannya melalui kegiatan mengamati teks yang disajikan, ya. Anak-anak ibu semua, ibu harapkan mampu mengeluarkan atau menyampaikan pendapat dari isi teks yang disajikan, ya, dalam bentuk tabel secara sistematis.
ini tujuan yang ketiga melalui kegiatan diskusi. Nanti kita ada kegiatan diskusi, ya. Nah, anak-anak ibu bisa menyebutkan informasi-informasi, ya, melalui apa kegiatan diskusi itu. Jadi bisa menggali informasi apa saja tentang berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia secara terperinci. Nanti kalian bisa mengungkapkan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu melalui kegiatan mencari informasi dari gambar, yang nanti dibagikan gambar dan disajikan juga video tentang berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, kemudian ciri-cirinya apa dan penyebabnya apa. Anak-anak itu semua bisa membuat bagan secara benar. Bagan itu seperti apa? Seperti peta konsep. Nanti ada peta kotak, kemudian di dalamnya ada keterangan. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana membuat bagan kemarin kan? Oke. Sebelum memulai kegiatan inti kita yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, Wira akan mengajak kalian semua untuk menciptakan kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu mindfulness? Ya, biar apa? Kita perlu melakukan mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi, menciptakan suasana rileks, ya, pikiran menjadi rileks kembali, sehingga anak ibu siap menerima pembelajaran yang ibu berikan hari ini. Ya, nah, kegiatan mindfulness pertama itu ibu akan memperdengarkan kalian instrumen musik, ya, instrumen musik yang ini ya tentang lagu daerah kita Bengkulu Utara, yaitu lagu apa? Ikan Pais. Nah, nanti pada saat instrumen itu diperdengarkan, anak ibu dalam kondisi rileks, ya, rileks, tangannya diletakkan di atas meja atau di atas paha, kemudian mata dipejamkan, pikirannya ditenangkan dari segala kepenatan, dari segala permasalahan yang ada, ya. Jadi nikmati alunan musik itu. Oke, bisa? Ya, lakukan dulu ya. Sekarang posisinya rileks, tangan diletakkan di atas meja boleh, kakinya dibuat serileks mungkin, ya. Mata terpejam pada saat lagu nanti mulai diputar. Rilekskan pikiran, tarik nafas perlahan, lepas, ya. Pikirannya ditenangkan dari segala kepenatan, dari semua hal-hal yang membuat kalian pusing atau apa. Jadi sekarang pikirkan yang bagus-bagus, bisa berkhayal tentang pantai, mungkin ya, tentang suasana pegunungan sambil menikmati alunan musik. Sambil tarik nafas lagi, kemudian lepas perlahan. Nah, anak-anak itu sudah melakukan mindfulness. Bagaimana perasaannya hari ini? Sekarang gimana perasaannya? Semangat? Semangat, lebih rileks untuk mengikuti pelajaran ibu? Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini tetap semangat sampai di jam siang nanti. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang berbagai macam penyakit tadi, sebelumnya ibu ingin meningkatkan semangat anak-anak itu semua dan konsentrasinya. Coba tepuk semangat. Oke, tepuk konsentrasi. Lihatlah temanku, Dita, Saskia, Cynthia, Hafiz, Adit, Melanie, Sherly,
berikan tugas kalian untuk kegiatan yang pertama yaitu membaca teks ya. Teks yang berjudul bahaya kabut asap itu menyebabkan penyakit bronkitis. Jadi dari teks ini nanti kalian bisa tahu apa itu bronkitis, kenapa kabut asap dapat menyebabkan penyakit bronkitis, kemudian siapa saja yang bisa terkena penyakit bronkitis. Nah sekarang anak-anak ibu kasih waktu, silakan kalian baca dulu teks atau poster itu. Ya, baca dulu Saskia, Bintang. Sekarang kalian baca, itu sudah buat kalian dalam bentuk kelompok ya. Jadi diskusikan, sharing dengan teman-temannya ya. Nah, dari hasil bacaan tadi, Bu mau tanya dulu nih kepada kelompok Anissa. Pertanyaan yang bisa diambil dari kata yang pertama yaitu apa? Coba berikan ininya. Hasil diskusi kalian dari teks itu yang bisa dibuat kalimat dengan menggunakan kata tanya apa? Ada? Oke, ada jawabannya di sana? Jawabannya apa? Lalu masuk ke paru-paru. Paparannya yang berkepanjangan bisa memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan, terutama pada organ paru-paru seperti pneumonia, batuk, sesak nafas, kelelahan, hingga tubuh lemas. Iya, itu satu pertanyaan. Oke, good. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Good. Oke, bertanya lagi ke kelompok Zahra. Kalimat tanya yang kedua ada nggak? Kalian pertanyaan yang pertama tentang kata tanya apa. Kemudian yang kedua kata tanya apa bisa diambil? Siapa? Coba. Siapa yang berisiko terkena penyakit bronkitis dan Iya, ada jawabannya nak pada teks. Ada apa jawabannya? terjadi pada orang-orang perokok? Oh iya, berarti bronkitis itu bisa menyerang itu ke yang berisiko tinggi terkena bronkitis adalah bagi penikmat rokok. Jadi rokok itu membahayakan, merugikan atau bermanfaat? Membahayakan. Nah, mungkin kalau orang tuanya, ayahnya merokok, mungkin dibilangnya bermanfaat. Kenapa? Karena bisa menyenangkan, pikirannya jadi fresh dengan merokok. Nah, nanti pulang sekolah bilang sama bapaknya ya, bahwa merokok itu merugikan. Kenapa bisa merugikan? Kenapa? Apa? Karena dapat menyebabkan penyakit. Oke. Nah, tadi kita bersama sudah menyimak bagaimana tontonan video tentang gangguan organ pernapasan. Sekarang kita masuk tentang tugasnya yaitu macam berdiskusi, kemudian membuat bagan dari kesimpulan video yang ditampilkan tadi. Dari gambar yang kalian amati, kalian cermati. Sekarang ibu kasih waktu 15 menit, silakan buat bagannya ya. Buat bagan tentang penyakit organ pernapasan manusia. Silakan. Nanti anak-anak ibu semua simak melihat video dan juga melalui gambar. Nanti ibu juga akan membagikan gambar lagi proses ya. Coba silakan video anak-anak ibu bisa melihat dari sana dan berdiskusi dari kegiatan ini nanti anak-anak ibu akan berdiskusi kemudian membuat bagan ya, membuat bagan di peta konsep yang sudah kita pelajari. Ini akhir apa? Ya, yang berisi tentang ciri-ciri asma ya, kemudian penyebab dan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Kita sebagikan dulu gambarnya. Nanti baru kita menu nonton bersama penyebabnya apa? Tentang berbagai macam penyakit
Ya, gejalanya. Kemudian bagaimana cara kita mengobati kalau sudah terserang itu? Iya, dengan meminum obat antibiotik. Nah, Kak Zahra, apa yang dibuat dalam badannya? Penyakit apa? Tonsilitis. Apa penyebab penyakit tonsilitis? Iya, gejalanya seperti apa? Tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Gangguan organ pernapasan sekarang. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar atau polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Oke, anak-anak ibu semua, tadi kita sudah berdiskusi tentang membuat bagan. Nanti kita terakhir boleh presentasi. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya itu presentasi dari hasil diskusi anak-anak ibu semua. Sekarang anak-anak ibu semua diminta untuk stop. Tahu arti stop? Berhenti dari segala aktivitas. Letakkan semua peralatan menulis, buku, pensil, ya, kertas. Nah, kalian duduk yang rileks, tangannya boleh dibuat serileks mungkin, mau ya meja boleh. Kemudian badannya gimana? Duduk rileks, jangan tegang. Duduk serileks mungkin, ya. Kita berhenti sejenak dari kegiatan kita. Nah, sekarang pejamkan mata. Andes, pejamkan matanya sampai berdiri aja ya. Ya, tapi dalam kondisi rileks. Pejamkan mata, sekarang tarik nafas perlahan dan dalam. Kemudian hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi perlahan dan dalam. Kemudian bersama-sama hembuskan kembali. Oke, sekarang buka kembali matanya. Nah, bagaimana perasaannya? Sedikit rileks, ya. Udah terobati capeknya dalam mengerjakan tugas tadi. Iya, oke, ini yang ibu harapkan. Jadi anak-anak ibu bisa berkonsentrasi kembali, semangat lagi, fokus untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu presentasi dari hasil diskusi. Sekarang kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya tentang menggali informasi dari teks atau poster kabel asap tadi dengan pertanyaan yang terkait dengan kata apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Silakan langsung aja perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Nisa dari teman saya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa pada teks yang berjudul kelompok tersebut. Apa bahaya terbesar dari kabut? Partikel halus yang tersuspensi di udara dan dapat dengan mudah terhirup hidung lalu masuk ke paru-paru. Paparannya yang berkepanjangan bisa memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan.
mani, batuk, sesak nafas, perdarahan, hingga timbul keburukan. Ya, oke. Makasih ya pada Anissa sudah membacakan presentasinya. Oke, anak-anak Ibu, bisa ditanggapi tadi bagaimana penampilannya dari kelompok Laura? Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Sudah bagus. Kemudian kalimat penjelasannya, penyampaiannya sudah runut. Ya, kemudian penampilannya sudah baik. Oke, kita beri dulu tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, silakan duduk kembali pada kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Hasil presentasinya langsung aja. Bacakan bagan yang sudah kalian tulis. Baca bagannya ini ya. Duanya. Ya, silakan maju. Ya. Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan bagan tentang ciri-ciri dan penyebab penyakit yang menyerang organ pernafasan. Yang pertama, vaskulitis. Penyebabnya bakteri atau virus. Gejala sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Cara mengobati minum obat antibiotik. Yang kedua, pneumonia. Penyebabnya bakteri Diplococcus pneumonia. Gejala sakit bernapas, batuk, disertai rasa nyeri. Cara minum obat antibiotik analgesik dan istirahat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok lain untuk menanggapi, kita kelompok ini, kelompok Saskia dan Erlangga. Coba bagaimana penampilannya, kemudian penyampaiannya seperti apa? Sudah bagus. Terus ya, kalimatnya sudah jelas. Apa lagi? Sudah menjelaskan dengan baik. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas penampilannya. Oke, nah anak-anak ibu semua tadi sudah kita lalui berbagai macam materi yang sudah disajikan dan anak-anak ibu semua juga sudah mengikuti dengan baik kegiatan berdiskusi, kemudian menonton video, apa lagi? Membaca teks, mengamati gambar, ya kan? Ada gambar juga. Nah, dari kegiatan hari ini anak-anak ibu semua bisa mengambil pembelajaran, ya. Apa yang bisa kalian petik pembelajaran kita hari ini? Pertama, bahwa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Kenapa kita harus menjaga? Agar terhindar dari penyakit. Iya, kalau kita terkena penyakit, bagaimana akibatnya bagi tubuh kita? Tubuh akan rusak. Kemudian apa lagi? Respon tubuh kita akan menjadi lemas. Kemudian terganggu seluruh aktivitas kalian. Mau bermain, belajar itu akan terkendala apabila kita sakit. Nah, jadi kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mahal. Kenapa bisa dikatakan mahal? Kalau kita terkena penyakit organ darah misalnya seperti paru-paru, butuh pengobatan secara intensif kan? Iya, terus menerus ya kan? Makanya jadi mahal, perlu berobat ke rumah sakit bolak-balik dan tenaga juga pikiran kita terkuras. Jadi
kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mahal harganya, tidak ada yang melebihi dari suatu kesehatan. Untuk apa kita memiliki uang misalnya, ya kan? Kemudian tubuhnya masih muda tapi sakit, bisa nggak kita nikmati uang tadi? Bisa nggak kita menikmati masa muda, masa kecil? Nggak bisa. Jadi mulai sekarang anak-anak ibu jagalah pola hidup dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Misalnya untuk mencegah bronkitis tadi, kita tidak boleh apa? Merokok. Iya, ini bagi laki-laki ya, karena pengidap bronkitis itu biasanya dari perokok. Kemudian apalagi kita melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Kemudian menjaga kesehatan dengan apa? Menjaga pola makan, makanan yang bergizi. Jadi nanti tubuhnya menjadi sehat, kuat dan siap melakukan aktivitas, berbagai aktivitas ya. Oke, anak-anak ibu semua, dari pembelajaran hari ini yang menarik bagi kalian apa? Tadi kan kita sudah menonton video, kemudian membuat bagan, ya kan? Kemudian membaca poster. Nah, kalian tertarik pada kegiatan yang mana? Yang kalian senangi? Apa? Iya, membaca atau mengamati poster. Kalau Andes? Iya, menonton video. Ada lagi pendapatan lain? Membaca. Iya, membaca gambar, mengamati gambar. Ya, nah, kenapa alasannya Anissa suka mengamati gambar tadi? Karena gambarnya menari, ya kan? Nah, kan gambarnya dikemas dengan warna-warna menari. Kalau Andes tadi suka dengan video, kenapa? Cepat, Mama? Iya, kalau Andes alasannya dia suka dengan video karena dengan menonton dia lebih cepat paham dengan materi yang disampaikan. Oke, anak-anak itu semua, itu tadi tentang bagaimana kita menyimpulkan materi hari ini, kemudian bagaimana perasaan anak-anak ibu dari materi itu mana yang paling disenangi. Oke, nah anak-anak ibu semua tadi sudah kita lalui berbagai materi yang sudah disajikan dan anak-anak ibu semua juga sudah mengikuti dengan baik kegiatan berdiskusi, kemudian menonton video, apalagi membaca teks, mengamati gambar, ya kan ada gambar juga. Nah, dari kegiatan hari ini anak-anak ibu semua bisa mengambil pembelajaran ya. Apa yang bisa kalian petik pembelajaran kita hari ini? Pertama, bahwa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Kenapa kita harus menjaga? Agar terhindar dari penyakit. Iya, kalau kita terkena penyakit, bagaimana akibatnya bagi tubuh kita? Tubuh akan rusak. Kemudian apa lagi? Respon tubuh kita akan menjadi lemah. Kemudian terganggu seluruh aktivitas kalian, mau bermain, belajar itu akan terkendala apabila kita sakit. Nah, jadi kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mahal. Kenapa bisa dikatakan mahal? Kalau kita terkena penyakit organ darah misalnya seperti paru-paru, butuh pengobatan secara intensif kan? Iya, terus menerus ya kan? Makanya jadi mahal, perlu berobat ke rumah sakit, bolak-balik, dan tenaga juga pikiran kita terkuras. Jadi kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mahal harganya, tidak ada yang melebihi dari suatu kesehatan. Untuk apa kita memiliki uang misalnya, ya kan? Kemudian tubuhnya masih muda tapi sakit, bisa nggak kita nikmati uang tadi? Bisa nggak kita menikmati masa muda, masa kecil? Nggak bisa. Jadi mulai sekarang anak-anak ibu jagalah pola hidup dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Misalnya untuk mencegah bronkitis tadi,
yang menarik bagi kalian apa? Tadi kan kita sudah menonton video, kemudian membuat bagan, ya kan? Kemudian membaca poster. Nah, kalian tertarik pada kegiatan yang mana? Yang kalian senangi? Apa? Iya, membaca atau mengamati poster. Kalau Andes? Iya, menonton video. Ada lagi pendapatan lain? Membaca. Iya, membaca gambar, mengamati gambar. Ya, nah, kenapa alasannya Anissa suka mengamati gambar tadi? Karena gambarnya menarik, ya kan? Nah, kan gambarnya dikemas dengan warna-warna menarik. Kalau Andes tadi suka dengan video, kenapa? Cepat, Mama? Iya, kalau Andes alasannya dia suka dengan video karena dengan menonton dia lebih cepat paham dengan materi yang disampaikan. Oke, anak-anak itu semua itu tadi tentang bagaimana kita menyimpulkan materi hari ini, kemudian bagaimana perasaan anak-anak ibu dari materi itu mana yang paling